Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pejuang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Alfiah, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi STKIP PGRI Bangkalan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lampu baca LED. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, kegunaan, dampak positif dan negatif, dan juga yang terakhir, komponen dari pembuatan lampu baca LED. Lampu baca LED adalah komponen elektronik yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberi tegangan, di mana lampu baca LED ini sudah menjadi pilihan ataupun rekomendasi, dikarenakan bebas dari sinar ultraviolet sehingga aman bagi mata, dan juga termasuk gaya hidup atau bisa kita sebut dengan lifestyle. Di sini lampu baca LED juga ada kegunaannya, yaitu kegunaannya sebagai berikut. Yang pertama, lebih menerangi penglihatan saat belajar di malam hari. Yang kedua, berguna sebagai lampu emergensi ketika rumah sedang mengalami kepadaman listrik. Selanjutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif dari lampu baca LED. Dampak positifnya yaitu yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, kebutuhan akan penerangan meningkat. Yang ketiga, hemat energi. Dan yang keempat, tahan lama. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, dalam retina terdapat jutaan sel yang peka akan cahaya, sehingga jika mata terkena paparan lampu baca LED terus-menerus bisa merusak kepekaan cahaya tersebut. Alhasil penglihatan akan menjadi terganggu. Dan yang kedua, salah satu lampu LED yang berwarna biru ternyata bisa membuat dampak yang kurang baik pada mata. Selanjutnya yaitu komponen dan material dari produk elektronik praktis. Di sini ada dua, yaitu yang pertama desain produk elektronik praktis lampu baca LED. Yang kedua, bahan pembuatan produk elektronik praktis. Yang pertama itu yaitu desain produk elektronik praktis rangkaian sederhana lampu baca LED. Ini merupakan salah satu produk yang dikembangkan dalam pembahasan sebagai tahap dalam pembuatan produk tersebut. Tidak menutup kemungkinan untuk produk elektronik praktis lainnya. Dan yang kedua yaitu bahan pembuatan produk elektronik praktis. Ialah desain yang telah dibuat membutuhkan komponen-komponen yang dirakit untuk membuat rangkaian serta bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung desain pembuatan produk secara mekanik. Yang pertama yaitu material bagian mekanik yang digunakan dalam pembuatan produk lampu baca LED. Untuk bagian mekanik saja dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar atau dengan memanfaatkan limbah. Seperti contohnya limbah kayu, limbah plastik, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu material bagian elektronik. Rangkaian sederhana lampu baca LED membutuhkan beberapa komponen, di antara lainnya yaitu yang pertama lampu penerang, yang kedua resistor, yang ketiga baterai, yang keempat saklar geser, dan yang terakhir yaitu printed circuit board atau bisa kita sebut dengan PCB. Yaitu yang pertama lampu penerang atau bisa kita sebut dengan Latch Emitting Diode atau kita singkat dengan LED, digunakan sebagai lampu penerang baca, memiliki sifat dan konsumsi tegangan rendah dan kecepatan penyakleran cepat. Yang kedua yaitu resistor. Resistor merupakan komponen yang berfungsi untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronik. Dalam hal ini, membatasi arus yang masuk ke dalam LED sehingga dapat bekerja sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga yaitu baterai. Bentuk fisik baterai beragam dan berukuran kecil, baik itu dari buton sel, baterai ponsel, batu baterai, dan berukuran AA dan AAA. Yang keempat yaitu saklar geser. Saklar geser ini berfungsi untuk menghubungkan arus searah. Dan yang terakhir yaitu printed circuit board atau bisa kita sebut dengan PCB.
Papan sirkuit cetak sebagai media untuk melekatkan salah satu sisinya di lapisan lembaga untuk menyolder kaki-kaki komponen. Sampai di sini penjelasan tentang materi lampu baca LED. Dan di sini saya ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian pahami. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.